Bila Anda berkendara di jalan-jalan utama Jakarta tanpa mengalami kebocoran ban, barangkali itu karena jasa pria ini. Dia dan kawan-kawannya rela meluangkan waktu dan tenaga untuk membersihkan jalanan protokol dari ranjau paku. Usmanto, yang sehari-hari berprofesi sebagai ojek online, meluangkan waktunya untuk membersihkan ranjau paku di jalanan ibu kota. 1-2 kilo paku dan besi tajam yang ditebar oknum tak bertanggung jawab dapat terkumpul oleh relawan ranjau paku hanya dalam waktu 2 jam saja. Usmanto mengaku pernah menjadi korban ranjau paku dan rangka besi payung. Sudah hampir 5 tahun dia menyisir jalan sekitar Jakarta untuk mencari ranjau paku. Hal itu Usmanto lakukan bersama teman-temannya di sela mereka mencari nafkah sebagai ojek online. Keberadaan relawan ranjau paku ini setidaknya mampu menyelamatkan ribuan ban kendaraan yang melintas di jalanan ibu kota. Bagaimana kisah inspiratif Usmanto? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pasti sebel banget ya lagi di jalan naik motor, naik mobil, apalagi kalau lagi buru-buru, tahu-tahu bannya bocor kena ranjau paku. Masya Allah, ini kalau undang bintang tamu narasumber yang jadi relawan ngeberantas ranjau paku tersebut, kita akan panggil beliau ya, namanya adalah Bang Usmanto. Ini kita kenalan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, terima kasih udah berkenan hadir di sini. Ya, alhamdulillah. Bang Usman sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, panggilnya abang aja ya. Ya abang boleh. Baik, istilah. Ini sejak kapan jadi relawan ranjau paku ini, Masya Allah? Sejak 2020 sampai 2025. Sampai sekarang masih? Alhamdulillah dilakukan? masih. Alhamdulillah. Masya Allah, Masih setiap giat hari? ranjau paku, bersih-bersih ranjau paku di jalan raya kota Jakarta. Setiap harinya? Hampir setiap hari, sehari hampir 3 kali. Sehari itu kayak makan. Iya. Soalnya jam-jam rawan. Jam rawan jam berapa aja? Pagi, sore, malam. Pagi, sore, malam? Iya. Jadi hari ini dibersihin, besoknya udah ada lagi? Hari ini pagi bersihin nih, ntar jam 4, jam 5 banyak lagi. Di hari yang sama udah ditambah lagi? Iya. Ya Allah. Yang incarnya jam-jam rame, jam-jam sibuk. Jam berangkat kantor, jam pulang kantor. Ya, kalau penasarannya, dia pakai ranjau paku kan supaya orang datang ke tempat nambal mungkin ya. Iya. Emang sekali nambal teh dapat berapa triliun sampai berani jahatin orang kayak begitu? Kalau orang ya korupsi kan ada yang dia dapatnya triliunan, jadi nggak peduli bikin orang lapar juga. Emang ini dapat berapa sih biasa nambal tuh Pak kalau di Jakarta? Nggak seberapa sih, paling ya satu lubang nih buat ban tubeless 25.000 ya. Kalau di tambal ban liar. Di pom bensin masih harga normal 15.000 satu lubang ban tubeless. Jadi demi 25.000 zolim nebarin paku ke orang-orang yang jalan. Mending kalau kenanya ban, kadang ada juga yang kena kaki keinjek itu juga ada ya. Ada pernah nih kendaraan motor beat sama istrinya jatuh. Gara-gara itu. Gara-gara nih ranjau besi rangka payung, bahaya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang udah dikumpulin. Hasil mungutin ranjau ya sekitar seminggu. Masih ada di ini rumah. Seminggu? Iya, masih ada di rumah sekitar 2 galon. Pas di awal hasil saya kira ini tuh hasil sebulan, ini seminggu. Minggu. Ya Allah, itu nggak cuma paku pemirsa ya, ada juga kayak rangka payung. Rangka biasanya. payung. Kebanyakan sih rangka payung dipotong-potong. Ya, sekitar 3 cm. Ya. Bahaya. Tunjukin dong gimana itu? Ini lebih bahaya Heeh. daripada paku. Ini lebih bahaya ranjau besi rangka payung. Hampir setiap hari dipotong-potong, nggak habis-habis. Oh, belum kebayang. Itu dipungutin atau ada alatnya? Ada alatnya. Coba pengen lihat. Alatnya. Bismillah. Kita ke depan nih. Ini alat magnetnya. Ini. Iya. Contoh disebarin ya. Coba. Ini modus oknum penyebar ranjau dibungkus plastik. Ya. Yang sering saya nemukan. Ini potongan besi rangka payung. Ya. Iya. Aduh, ada yang masuk, hati-hati kacugaknya. Ya. Kadang di tengah, kadang di pinggir, nggak nyantai, nggak pasti sebarannya. Iya. Ini kalau yang bungkusan plastik saya ambil di tengah ya. Ini yang ini ada magnetnya berarti nih. Ada dalamnya ada magnetnya. Di tengah-tengah banyak ranjau saya diginiin, didorong. Ih, kena semua. Langsung habis. Pada nempel di magnet. Alhamdulillah. Yuk kita duduk lagi, Bang Usman, Masya Allah. Iya, lebih cepat ya, langsung pada nempel. Insya Allah. Dan lebih gede. Cepet. Dulu awalnya sampai kepikiran mau kayak gini jadi relawan,
apa yang jadi landasan keresahannya sampai? Saya sehari-hari ngojek, kesel kalau kena ranjau di jalan raya. Posisi ngambil duit. Dan setiap harinya memang kalau lagi nggak jadi relawan pun memang ngojek juga. Ngojek, tiap hari ngojek. Udah kehitung nggak berapa kali kena ranjau sepanjang ngojek? Sebulan bisa hampir 5 kali kena ranjau. Aduh, mana kadang lagi bawa penumpang. Kesel kalau bawa penumpang kena ranjau, nggak megang duit, repot, bahaya. Lagi bawa penumpang kena ranjau, penumpangnya buru-buru, itu dia ninggalin ya? Ganti ojek Ganti lagi? driver lagi. Jadi ongkosnya kepotong setengahnya. Ya Allah. Iya. Dan sebetulnya kalau yang ditebar di situ berarti pelakunya yang deket-deket situ juga dong, iya nggak sih? Nggak jauh sih. Nggak Ini jauh dong. Misalnya titik ranjau di sini. Iya. Dari ujung ada lapak tambal ban liar. Itu orang juga yang jadi korban apa nggak pada heran gitu? Ini saya sering banget kena paku di sini. Udah ada yang bersihin juga ada lagi. Ya, banyak kan komennya di Instagram, di TikTok gitu. Nggak pernah langsung ke itunya. Kamu ya digerebek gitu. Pernah yang korban ranjau dibikin share sendiri di Instagram, di TikTok. Ini saya Oh kena ranjau. dia posting ya, Iya, dia di-posting. share ya. Masya Allah. Tapi pertanyaannya sebelumnya, ini jadi relawan gini, mohon maaf, ada yang ngebayar kah atau yang dibayar kah atau Nggak ada nggak ada sama sekali? dalam hati jadi relawan ranjau paku. Nolongin orang banyak. Masya Allah. Nggak ada yang bayar. Dari pihak pemerintah nggak ada yang bayar. Kami relawan ranjau turun sendiri dari dalam hati. Korban ranjau paku pas lagi ngojek di jalan raya, kasihan tiap hari banyak orang kerja pulang kantor kena ranjau paku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Pemirsa, makin seru ya obrolannya. Bahkan tadi beliau yang tadinya pakai magnet yang di itu tuh speaker, sekarang udah ada alatnya. Kita juga bakal tanya itu gimana, bikin kata dari mana, dan bahkan tahukah ternyata beliau itu pernah nyampe diancam oleh orang-orang yang nggak suka dengan perbuatan baik beliau. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Itu DM. Di DM. Mas, ini ada alat magnet. Kalau bisa datang ke rumah ya, ke Tebet. Iya. Gitu. Terus saya ambil ke Tebet. Pernah diancam. Di Kalimalang sama yang di Semanggi diancam. Yang di Gimana Semanggi ancamannya? diancam dikasih surat somasi. Selalu Ada Hikmah. Masya Allah, kita balik lagi dengan Bang Usman, ambil hikmah yang luar biasa. Nah, jadi relawan ranjau paku ini ternyata di Jakarta korbannya setiap hari banyak banget ya. Selain itu kau juga tadi penasaran, itu dari mana Pak alatnya? Pak? Ada bikin sendiri atau ada yang ngasih atau gimana? Donatur yang ngasih, orang Donatur. tinggalnya di Tebet. Itu gimana tahu-tahu ngubungin terus saya mau donasi alat atau Dia ngomen di Instagram, di itu DM. di DM? Mas, ini ada alat magnet. Kalau bisa datang ke rumah ya, ke Tebet. Iya. Gitu. Terus saya ambil ke Tebet. Nah, udah gitu Terus ketemu di udah Tebet. percaya aja langsung datengin gitu. Gak nyangka dikasih alat magnet yang bagus itu. Ini Yang ya. tadinya manual, terus dikasih yang lebih bagusan lagi. Iya, tadi cepet banget ya langsung Iya. udah dapat banyak juga. Cepet. Masya Allah. Soalnya jamnya jam-jam macet. Ah. Kalau pakai tangan kelamaan, Kelamaan. jomelin orang ke macet. Gitu. Iya, padahal kita pengen nolongin malah diomelin ya. Dan Masya Allah. Terus pasti ada tantangannya dong. Suka dukanya apa sejauh ini? Pernah nggak nyampe diancam orang? Ya. Pernah diancam di Kalimalang sama yang di Semanggi diancam. Yang di Gimana Semanggi ancamannya? diancam dikasih surat somasi. Surat somasi? Gara-garanya saya melihat tambal ban rame, Iya. saya videoin, saya share ke TikTok. Heeh. Terus mungkin oknum yang nyebar ranjau, apa namanya? Paku? Oknum tambal ban liar melihat videonya, Nggak suka dia. nggak suka, nggak terima, terus dikasih surat somasi, saya suruh datang ke Dibawa suratnya? dibawa. Mana coba Pak? Pengen lihat. Nih, alhamdulillah saya bawa. Ya Allah, tuh lihat nih saya 2 lembar. 2 lembar. Tuh pemirsa. Dikasih linknya, link TikToknya. Tuduhannya kalau di sini kok baca ujaran kebencian ya. Karena beliau ngelihat itu ada yang tadi ya, yang dikira sebagai
pelaku, maka beliau meminta untuk supaya Bang Usman ini meminta klarifikasi dan permohonan maaf dalam waktu singkat-singkatnya karena dianggap memfitnah pelaku. Jadi dikirimkan somasi, lihat lengkap dengan undang-undang hukumnya, ini pasalnya pasal berapa aja dan ancaman-ancaman hukumnya, ya. Perjuangan ya, Masya Allah. Terus gimana nyikapin ini? Ya. Datang akhirnya ke... Datang ke tambal ban malam-malam, sekitar jam 10 malam. Datang sama teman saya, ketemuan di depan lapak tambal ban, dikasih surat gini ya. Terus, alhamdulillah pas waktu itu, waktu liputan sama Jadi ikut temenin, tuh media. ditemenin sama media sama tuh. Terus ditantangin sama media diajak ke Polda, ke Polres, nggak mau, alasannya malam, udah malam. Padahal deket sama kelurahan tuh, kelurahan Mana Setiabudi. berani kalau emang bener mah nggak usah takut ya. Iya, Nah setelah di kayak gitu dia udah masih ngancam-ngancam lagi atau 2 malam ngancam lagi di DM Instagram, DM? TikTok. Ancamannya apa? Gua bunuh lu gitu. Minta dihapus videonya. Kalau enggak saya apain kamu gitu ada Terus gitu. awas hati-hati kalau kamu sendiri di jalan gitu. Gitu. Iya, Tapi sejauh ini mah aman ya. tapi tetap aja relawan masih semangat jalan. Iyalah kalau kata Allah pengen dijaga, mau ada bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, tenang aja, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Kalau sampai jatuh terluka gimana? Syahid, bismillah. Orang berjuang untuk kebenaran kok nolongin orang. Ya, Masya Allah. Yang diancam nyampe ke anak, istri atau keluarga, ada yang pernah ikut diancam juga nggak selain ke Bang Usman? Cuma lewat Instagram, terus datang ke depan lapak tambal ban, ditanyain awas hati-hati kalau di jalan. Gitu katanya. Itu Di DM ya biasanya. di DM. Pakai akunnya akun bodong. Akunnya akun bodong nih, nggak Instagram, di berani TikTok, orang itu akun jahat. bodong, iya. Na'udzubillah. Masya Allah, na'udzubillah itu. Tapi biasanya di daerah mana aja Pak? Beroperasi rawan, yang paling banyak keterangan yang Jawa. paling Nemuinnya di banyak. mana paling banyak? Di gerbang tol Pejombongan, Semanggi, terus Flyover Kuningan, sampai ke lampu merah Kalimalang. Itu paling banyak biasa Paling selalu banyak di situ. itu jalur yang merah, nggak habis-habis. Ya, selama saya jadi relawan Ranjau Paku 5 tahun nggak habis-habis. Tiap hari banyak potongan Cirangka Payu. Segini tadi sehari ya? Atau Ini nggak sekitar seminggu. seminggu ya? Ada lagi di rumah 2 galon. 2 galon. Terus pernah nggak lapor ke polisi atau ke pemerintahan untuk, ya sebetulnya kan kita udah jadi rahasia umum ya. Ini ada Paku dan di sekitar situ ada, mohon maaf, tambal ban. Kita tahu masih di luar sana pasti masih ada tambal ban yang jujur. Anggaplah ini oknum tambal ban ya. Yang udah kita bersihin, tapi masih ada lagi. Maka kan sebetulnya kan dari akal juga. Oh udah ketebak dong ini mas siapa gitu. Iya. Pernah nggak dilaporin ke polisi atau Pernah. ke pemerintah atau gimana? Pemda DKI udah 3 kali melapor ke kantor Satpol PP udah 2 kali. Digerebek nggak itunya? Cuma didatengin sama pihak Satpol PP, dia bawa alat magnet juga gitu. Tapi kurang tegas Satpol PP sekarang. Mohon maaf ya, kurang tegas. Jadi akhirnya masih aja ngulang lagi dia. Iya. Ke Polda juga bawa ginian. Agak dilayanin Ini saya. barang bukti bilangnya kan sebetulnya. Agak direspon, nggak dilayanin. Bawa ini pernah ke Polda laporan sendirian bawa hasil ranjaunya. Ke Polsek, ke Tebet juga udah gitu. Ya Allah, Masya Allah. Pernah nggak sih Pak kepergok orangnya lagi nebarin gitu? Pernah nggak ketemu? Teman saya sih pernah nangkep di MT Haryono. Lagi pas dia lagi naruh pakunya? Oknumnya di samping pom bensin MT Haryono. Heeh. Digerebek malam-malam dibawa ke Polsek Tebet. Videonya viral di TikTok, di Instagram. Kita pikir mungkin kecuali sekali ngebocorin, sekali nambal dapat 1 triliun gitu kan, ini kan agak beda. Ini ya Allah 25.000 sampai ngejahatin orang. Kita akan ambil hikmah lagi sebanyak-banyaknya, ngobrol lagi sama Bang Usmanto ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Itu kan jalur mudik tuh dari Cengkareng, Iya. udah lewat Ya. Jalan Gatot Subroto sampai Kalimalang. Itu tambah parah Ranjau Paku di musim-musim mudik. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang kita terima tuh adalah buah dari hal perbuatan kecil. Seperti ini mungkin dianggap orang kegiatan kecil.
Pemirsa, selalu ada hikmah. Kita ambil hikmah lagi dari tokoh luar biasa yang ngelakuin nggak semua orang mau lakuin tapi dilakuin oleh beliau ini Bang Usmanto, pemburu relawan Ranjau Paku. Lihat nih dapatnya segini, Masya Allah. Maka sebelum akhirnya lanjut kemana-mana lagi, kok pengen tadi masih gregetan juga. Bang Usman kasih pesan dong, entah ke tadi Pol PP atau ke kepolisian. Kita nyebutnya oknum lah ya, jelas ya. Kita masih husnuzon, pasti masih ada Pol PP yang soleh, polisi yang soleh. Tapi ini oknum-oknum nih yang masa iya udah jelas-jelas ada buktinya aja nggak mau untuk digerak gitu ya. Yuk coba kasih pesan, lihat ke kamera coba. Ya, mohon maaf dari pihak Polda Metro Jaya, minta tolong ya. Jangan nunggu viral. Ini masalah Ranjau Paku bahaya. Nyawa urusannya. Sangat berbahaya Ranjau Paku di jalan raya. Dari pihak Satpol PP DKI Jakarta, minta tolong ditindak tegas oknum tambal ban liar. Jangan sekedar bawa alat magnet cuma absen doang foto-foto. Ya, kasihan. Ya Allah tuh diingetin ya Allah. Tapi dari hati loh itu beneran, Masya Allah. Nggak mudah, nggak ringan ngelakuin yang beliau lakukan itu. Nggak dibayar demi kemanusiaan aja, benar-benar dari iman aja itu, maka Masya Allah. Dan sebetulnya mereka itu suka ngadain nggak sih kalau raja-raja Ranjau Paku kayak gitu? Iya, pas event-event besar, terus kalau Satpol PP seminggu 3 kali 4 hari nyisirin Ranjau gitu. Tapi biasanya pas event besar, kalau ada tamu dari luar negeri gitu aja paling ya. Jadi nggak tiap hari kayak para relawan ya? Iya, jarang. Bang Usman sendirian atau timnya ada berapa orang sih? Ada sekitar 15 orang. 15 orangan. Punya itu masing-masing satu? Ini saya ada 2 magnet yang paling gede gini. Ada 2. Ada 2. Terus yang lain pakai yang manual. Masih pakai yang manual. Yang lain jarang bawa ginian, berat. Iya kan, repot juga di motor sambil bawa penumpang. Kecuali emang lagi udah hari ini fokus jam segini sampai segini benar-benar fokus ngeburu aja ya. Iya. Insya Allah. Maka Bang Usman mau sampai kapan nih jadi relawan Ranjau Paku? Pengen sampai terus selamanya nih, selagi bisa dilakuin atau udah deh, 5 tahun aja. Selagi sehat, tetap jalan, nolongin orang banyak di jalan raya dari ancaman Ranjau Paku. Tapi kalau setiap lagi waktunya mudik atau emang lagi misalkan Ramadan gitu, ada nggak yang emang benar-benar jadi tambah banyak? Yang tadinya biasa di situ nggak ada jadi ada nggak kayak gitu? Waktu musim mudik tahun kemarin lebih banyak di jalur Semanggi sampai Kalimalang. Itu kan jalur mudik tuh dari Cengkareng udah lewat Jalan Gatot Subroto sampai Kalimalang, itu tambah parah Ranjau Paku di musim-musim mudik. Iya. Kalau lagi macet masih gampang ya itu ini. Kalau orang lagi pada ngebut kayak begitu? Kalau ngebut, kitanya ngeri kadang-kadang takut kena mobil, motor. Ya enggak? Tuh, risikonya di jalan relawan Ranjau Paku, entah ketabrak orang, entah dimusuhin tambal ban liar gitu. Iya. Gitu. Ntar kalau pokoknya jadi diciriin, wah giliran kita yang bocor dia nggak mau nambal. Lu jangan-jangan ya kamu ya, kenapa nggak mau nambal saya? Ada yang kayak gitu juga ya? Ada. Alhamdulillah. Ya. Kau teringat, Aqamakola Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, aku diperlihatkan oleh Allah seseorang yang sedang bersantai di surganya Allah. Maka para sahabat itu bertanya, siapa wahai Rasulullah? Adalah orang yang menghilangkan rintangan di jalan untuk supaya agar saudara-saudaranya sesama muslim tidak terganggu. Ya di zaman dulu belum ada motor, belum ada Ranjau Paku, ya. Tapi ya ini bisa berlaku dengan yang dilakukan oleh Bang Usmanto ini, Masya Allah. Di saat orang lain gak peduli, ini diambilin tuh nyampe benar-benar ngerelain waktu untuk mengutin supaya saudaranya bisa jalan dengan selamat. Oh jangan dikira itu amalan yang biasa aja. Kadang amalan makin kecil kan kita makin gampang ikhlasnya. Makin kita ikhlas, makin besar di sisi Allah. Daripada ngelakuin amalan besar. Traktir orang berangkat haji, tapi demi dibilang dermawan, terus emang niatnya pengen viral doang. Maka bisa jadi nggak ada nilainya di sisi Allah. Kalau niatnya nggak untuk Allah. Maka ini bismillah. Bayaran nggak dapet, tadi kalau tanya. Berarti kan bismillah. Ikhlas niatnya mudah-mudahan terus dijaga ikhlasnya lillahi ta'ala oleh Allah ini, Masya Allah. Amin, amin. Maka bahkan ganjarannya pasti dari Allah. Orang paling banter cuma bilang makasih, udah gitu doang.
Maka ketika akhirnya sudah yang dikejar lihatnya dari Allah, ya bismillah, Allah sanggupkan. Dan kalau sudah sampai Allah ridho, Allah jaga, mudah bagi Allah untuk supaya bikin ranjau paku bajak tapi dibikin gak ada yang kena sama ban kitanya atau kena Bang Usmannya, dijaga bismillah sama Allah. Kadang kitanya masih kena, oh jangan khawatir, tahu-tahu nanti anaknya yang harusnya mungkin sakit nggak jadi sakit, ada yang mau jahatin nggak jadi ngejahatin, pasti nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang kita terima tuh adalah buah dari hal perbuatan kecil. Seperti ini mungkin dianggap orang kegiatan kecil. Kegiatan yang nggak ada artinya, itu mah orang nggak ada kerjaan aja. Tapi ternyata viral juga tuh. Banyak yang berterima kasih, banyak yang doain. Dan ketika ada orang yang mau ngelakuin, yang orang-orang nggak mau lakuin, ngelakuin ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada yang kecil di hadapan Allah teman-teman. Ini bisa jadi bekal terbaiknya bagi yang para pelakunya, para relawan ini untuk jadi pahala yang terbesar nanti ketika pulang di hadapan Allah di sisi Allah. Maka Masya Allah, saya lagi makasih banyak Usmanto. Kita doakan beliau istiqomah, saya juga minta didoakan oleh beliau, Masya Allah, dijaga, diberkahi, dimuliakan, rezekinya, anak-anaknya, rumah tangganya, keluarganya, sehat selalu ya, Usman. Alhamdulillah. Kasih banyak pemirsa, kita dapat hikmah luar biasa di narasumber kali ini. Maka untuk mendapat hikmah yang luar biasa lagi, maka jangan kemana-mana, tentu harus saksikan episode-episode selanjutnya di Selalu Ada Hikmah. Setiap Sabtu, Ahad, beres Damai Indonesiaku di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.